Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Budi harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini selamat datang teman-teman sudah naik ke kelas 3. Ada yang tahu nama kelasnya apa? Ya, Khalid bin Walid. Oke, sebelum ke pembelajaran teman-teman jangan lupa ya, kita baca doa dulu, kemudian tepuk PPK, kemudian salam PPK. Oke, tetap fokus ya. Oke, sudah dibuka buku tematiknya? Baiklah, sekarang kita belajar tentang tema 1, subtema 1, tentang mengenal ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1 dan 2. Nah, ada yang tahu teman-teman? Itu burung apa ya namanya? Ya, benar sekali, burung unta. Tuh, di sampingnya ada lirik burung unta. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ada sebangsa burung yang tidak bisa terbang. Tubuhnya sangat jangkung, seperti naik enggrang. Panjanglah kakinya, panjanglah lehernya. Datang dari Afrika, itulah burung unta. Alhamdulillah, teman-teman sudah menyanyikan lagu burung unta. Nah, sekarang Bu Desi tanya, burung unta termasuk makhluk hidup bukan ya? Ya, sebelum kita lihat burung unta termasuk makhluk hidup atau bukan, sekarang kita lihat dulu ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja ya. Nah, 1, bernapas. Oke, bernapas, kita bernapas menggunakan apa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali, oksigen. Nah, manusia juga memerlukan oksigen. Karena apa? Manusia juga bernapas dan burung unta pun juga bernapas. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya, ya, bergerak. Oke, burung unta bergerak tidak ya? Iya, burung unta bergerak menggunakan kaki. Dan manusia juga bergerak menggunakan kaki. Alat gerak hewan juga bisa ada berupa sayap, kaki, dan sirip. Contohnya, burung. Burung menggunakan apa? Sayapnya untuk terbang. Ikan menggunakan siripnya untuk bergerak. Dan tidak hanya hewan saja, ada tumbuhan juga yang bergerak. Ada yang tahu apa teman-teman? Nah, putri malu. Ada yang sudah pernah lihat putri malu itu bagaimana? Putri malu, jika dipegang daunnya, maka dia akan menutup. Ya. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya, ada yang tahu? Ya, memerlukan makanan. Apakah burung unta memerlukan makanan? Iya, benar sekali. Burung unta memerlukan makanan. Makanan manusia bisa berasal dari hewan dan tumbuhan. Contohnya apa kalau hewan? Daging, bisa ayam, bisa ikan. Kemudian jika tumbuhan, ya bisa buah dan bisa sayur. Kemudian makanan hewan berbeda-beda. Ada yang makan tumbuhan, ada yang makan sayur, seperti harimau makannya daging. Dan jika kelinci makannya wortel. Oke teman-teman, dan bukan hanya itu saja, tumbuhan pun juga. Tumbuhan dapat makan sendiri dengan bantuan cahaya, terutama cahaya apa? Cahaya matahari. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Oke teman-teman. Selanjutnya teman-teman, masih tetap fokus ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu menanggapi rangsangan. Apa yaitu menanggapi rangsangan? Ya, kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan rangsangan disebut iritabilitas. Iritabilitas pada hewan dan manusia menggunakan panca indera. Apa ayo panca indera kita? Ya, benar, ada mata. Mata fungsinya untuk melihat, kemudian hidung fungsinya untuk mencium,
Telinga fungsinya untuk mendengar, kulit untuk meraba, dan lidah fungsinya untuk mengecap. Diingat ya teman-teman. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Tubuh yaitu makhluk hidup tumbuh menjadi besar, bertambahnya besar. Oke, kita lihat contohnya ya. Di sana ada anak ayam. Oke, dari telur menetas menjadi anak ayam dan menjadi induk ayam. Kemudian, jika manusia dari bayi menjadi anak, kemudian menjadi orang dewasa. Nah, sekarang berkembang biak. Berkembang biak apa? Berkembang biak merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Lihat di gambarnya. Ya, ada kucing dengan anak-anaknya. Baiklah, kita lanjut lagi ya. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apa saja itu? Ya, makhluk hidup butuh juga tempat tinggal. Nah, tempat makhluk hidup bisa disebut dengan habitat. Kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut adaptasi. Kemudian, makhluk hidup memerlukan suhu tertentu. Contohnya seperti kita, jika kita merasakan suhu tubuh yang rendah, maka kita akan kedinginan. Tetapi, jika kita merasakan suhu tubuh yang tinggi, maka kita akan berkeringat atau kepanasan. Nah, selanjutnya, makhluk hidup juga mengeluarkan zat sisa. Ayo, ada yang tahu teman-teman? Ya, paru-paru manusia. Paru-paru yaitu mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian ginjal. Ya, ginjal mengeluarkan apa? Urin. Kemudian kulit mengeluarkan apa zat sisanya? Keringat. Nah, itu tadi ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang makhluk hidup juga berkembang biak. Ya, berkembang biak dengan cara apa ya? Manusia dengan cara melahirkan, dan binatang pun juga ada dengan cara melahirkan. Contohnya harimau, badak, dan gajah. Tidak hanya itu saja, ada juga dengan cara bertelur, yaitu ikan, burung, buaya, dan ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, di sini ada soal cerita ya teman-teman. Peternak ayam seminggu bisa menghasilkan telur sebanyak 1.253. Jika 1 bulannya, berapa ribu telur yang peternak ayam dapatkan? Oke, kita bisa menghitungnya dan kita juga belajar cara membacanya ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, di sini ada tempat bilangan. Nah, di sini kita bisa menempatkan bilangan-bilangan tersebut. Contohnya, nih, 1.253. Satu yang paling depan itu kita letakkan di kolom ribuan. Kemudian, duanya itu kita letakkan di kolom 200. Dan 5-nya itu kita letakkan di kolom puluhan. Kemudian 3-nya di mana? Ya, benar sekali. 3-nya itu di kolom satuan. Teman-teman bisa sekalian lihat lagi di kolom kedua yaitu 1.505. Nah, satunya ada di kolom mana? Ribuan, 5-nya di kolom ratusan, jadi disebut 500, dan puluhannya nilainya apa? 0. Nah, satuannya nilainya 5. Nah, sama juga dengan 5.215 dan juga sama juga dengan 5.321. Penempatannya sama ya teman-teman. Di sini kita juga belajar tentang garis bilangan. Apa ada yang tahu garis bilangan? Garis bilangan adalah garis yang menggambarkan urutan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Coba lihat gambarnya di garis itu. Ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, semakin tanda panahnya itu ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Dan jika panahnya itu ke arah kiri, maka nilainya akan semakin kecil, teman-teman. Nah, di sini Bu Desi juga ada contohnya ya. Selanjutnya, teman-teman, di sini ada contoh soal. Ya, oke. Soal pertama yaitu lihat garisnya ya, dari kiri dulu ya, 2100 ke 2200, kemudian isi titik-titiknya berapa? Naik berapa itu? Naik 100.
2.200 ditambah 100. Jadi berapa? 2.300. Ya, benar sekali. Kemudian 2.400. Jadi berapa teman-teman isi titik-titiknya? Ya, 2.500. 2.600, 2.700, kemudian 2.800, dan 2.900. Ya, hebat. Dan 3.000 ditambah 100 ya, itu ya. Kemudian yang selanjutnya soal kedua yaitu 3.050. Yang selanjutnya ke arah kanan 3.100. Jadi ditambah berapa ya itu? Ya, ditambah 50. Jadi 3.100 ditambah 50 hasilnya 3.150. Nah, di berikutnya yaitu ada lagi ditambah berapa itu? 3.000 ditambah 50 lagi ya. 3.200. Nah, 3.200 di sana ada 3.250. Untuk ke arah kanan lagi berarti angkanya harus lebih besar lagi. Kita tambah 50 lagi. Nah, hasilnya yaitu 3.300. Ya, benar. Kemudian kita tambah 50 lagi jadi 3.350. Dan ditambah lagi 50 jadi hasilnya 3.400. Nah, untuk selanjutnya yaitu 3.450 sampai ke 3.500. Oke teman-teman, cukup di sini ya pembelajaran kita pada hari ini. Bu Desi harap teman-teman tetap fokus belajar. Dan terima kasih ya teman-teman. Sampai bertemu besok ya di pembelajaran selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.